Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bintang Tirtana dari kelas 1C dengan NPM 22106310700053. Mata kuliah Anatomi Manusia, dosen pengampu Bapak Ardawi Sumarno, SPD MPD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atologi. Atologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti arton, yang berarti sendi. Atologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung, dan persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Pada persendian terjadi gerakan. Yang kedua, klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama persambungan atau sinartrose. Pada persambungan, permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Pada persambungan Hemper, tidak ada gerakan pada tulang atau tengkorak, os, kranium. Hampir seluruhnya merupakan persambungan kecuali perhubungan antara tulang-tulang atas dengan rahang bawah. Macam-macam persambungan. Yang pertama itu ada satur, jahitan. Persambungan tulang ini dilihat dari luar seperti jahitan. Perhubungan tulang yang dihubungkan bergerigi, satu dengan lainnya saling mengisi. Contoh sutur, yang pertama itu ada coronal sutur, yaitu perhubungan tulang dahi os frontale dengan tulang ubun-ubun os parietale. Yang kedua itu spinoidal sutur, yaitu persambungan antara tulang baji os spinoidal dengan tulang ubun-ubun os parietale. Yang kedua ada skindeliosis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipi, satu dengan lainnya saling mengisi. Contohnya adalah persambungan antara tulang rahang atas os maxilla dengan tulang langit-langit os splatum. Yang ketiga itu ada gomposis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan yang satu merupakan tajuk duri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya adalah persambungan antara gigi-gigi dengan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Yang kedua, Yang keempat ada synchondros. Pada persambungan tulang ini, bagian tulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contohnya adalah persambungan antara episis atas dengan diapsi dan episis. Terakhir ada synchondros. Pada persambungan tulang ini, bagian tulang yang satu dan lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contohnya adalah persambungan antara epiphyse atas dengan diaphyse dan epiphyse bawah dengan diaphyse pada tulang panjang atau long bone. Jaringan rawan ini disebut rawan cakram pertumbuhan. Pada manusia, jaringan rawan ini akan menjadi tulang pada umur antara 21 tahun sampai 25 tahun. Yang B, articulation costochondral, yaitu persambungan antara tulang-tulang rusuk atau iga os costae dengan tulang dada os sternum dihubungkan oleh cartilage costalis. Kedua, persendian. A, persendian yang dapat bergerak sedikit. Persendian yang dapat bergerak sedikit. Pada ampiatrose, tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubung secara langsung, tapi dihubungkan oleh jaringan tersebut. Ada yang berbentuk cakram dan ada yang dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. Pada persendian ini terjadi gerakan, namun gertakannya sedikit macam-macam ampiatrose. Yang pertama itu ada simfisis. Pada persendian ini, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipi dan agak tebal. Contoh simfisis adalah articulatio intercarpus vertebrae, yaitu persendian antara carpus columna vertebrae yang satu dan lainnya. Yang B, articulatio sacroiliaca, yaitu persendian antara os sacrum dan os ilium. Yang ketiga itu simfisis pubis, yaitu persendian antara tulang kemaluan os pubis yang kanan dan kiri. Yang keempat itu pada wanita, jaringan rawan berserabut yang terdapat simfisis pubis dan articulation sacroiliaca menjadi lebih tebal dan melunak ketika ibu hamil.
Hal ini sangat penting untuk memberikan pergerakan pada sendi-sendi tersebut, sehingga membantukan ibu melahirkannya bayinya secara normal. Yang kedua, sindesmos. Pada persendian ini, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. Contohnya adalah articulation tibofibular bagian diaphysis, yaitu persendian antara tulang kering os tibia dengan tulang os fibula bagian tengah dihubungkan oleh membrana interrosa. B. Persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak luas, sebagian besar persendian tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini tidak berhubungan secara langsung, karena permukaan bagian tulang yang dihubungkan dilapisi jaringan rawan sendi kartilage artikular dan dipisahkan oleh satu rongga sendiri, cavum artikular. Di sekitar persendian diliputi dan diperkuat oleh selaput sendi atau simpal sendi, tali-tali pengikat, dan diperkuat pula dan otot-otot yang melalui persendian itu. Diartrose mempunyai kemungkinan bergerak yang lebih luas daripada sinetrose dan ampiatrose. Struktur diartrose. Struktur diartrose pada umumnya terdiri dari: yang pertama, ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Ekstremitas artikular ini dilapisi oleh rawan sendi kartigo artikular yang berbeda tebalnya. Hal ini tergantung tempat-tempat yang mendapat tekanan di mana ia berfungsi sebagai penahan getaran. Pelican dan pelancar getaran ujung-ujung tulang yang dihubungkan biasanya berbeda bentuknya. Ujung yang satu berbentuk bonggol dinamakan kepala sendi, sedangkan yang satunya berbentuk cekung atau lekukan dinamakan mangkok sendi. Yang kedua itu, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendiri. Biasanya terdiri dari dua lapisan, yang satu berada di sebelah dalam dinamakan stratum sinovial yang mengeluarkan cairan atau lendir yang berfungsi sebagai pelumas agar getaran sendi tetap licin. Sedangkan lapisan yang satu lagi di sebelah luar dinamakan stratum fibrosum. Yang ketiga itu di antara kedua atau lebih ujung yang lain dihubungkan dengan suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Dalam rongga sendi kadang-kadang terdapat rawan berbentuk cakram dinamakan cakram sendi. Diskus artikular berguna untuk memperluas kemungkinan gerak, menahan atau mengurangi tekanan getaran. Yang keempat, agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat. Ligamenta adalah yang terdapat di sebelah luar kapsula artikular dinamakan ligamentum extracapsular, dan ada yang terdapat di sebelah dalam kapsula artikular dinamakan ligamentum intercapsular. Contoh ligamentum intercapsular adalah ligamentum creatum anterior dan posterior pada sendi lutut. Ligamental selain memperkuat persendian, ia berfungsi juga sebagai alat mengontrol gerakan persendian agar gerakan tidak berlebihan. Suatu gerakan yang tiba-tiba berlebihan akan menyebabkan terjadinya kerusakan sobeknya tali-tali pengikat satu persendian. Nah, pada persendian dapat kantung-kantung lendir yang berada pada cavum artikular busa muskosa pada waktu tertentu mengeluarkan lendir untuk mempelancar dan memperlicin. Persendian lendir ini berwarna putih seperti putih telur. Diartrose. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diartrose dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada articulation simplex, yaitu persendian yang dibentuk hanya dua buah tulang. Contohnya sendi bahu. Tulang yang membentuknya adalah os scapula dan humerus, juga sendi panggul. Tulang yang membentuknya adalah os femur dan os costae. Yang kedua itu ada articularis composites, yaitu persendian yang dibentuk oleh dari dua buah tulang. Contohnya adalah sendi siku. Tulang yang membentuknya adalah os humerus dan os radius dan os ulna. Sendi pergelangan tangan, dan sendi antar pergelangan kaki juga termasuk macam-macam sendi ini. Berdasarkan gerak-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose dapat dibagi menjadi 6, yaitu 1. Sendi geser. Sendi geser itu kemungkinan geraknya
pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya adalah art interkepea, yaitu persendian antara tulang-tulang telapak tangan, antara intersel yaitu persendian antara tulang telapak kaki. Yang kedua itu ada sendi engsel. Contohnya adalah struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini pada as poros atau sumbu eksis yang melintang. Contohnya adalah ort kubiti dan art fleksi atau flexion. Dan ekstensi genu art interdigiti, gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini yaitu 3. Sendi kondiloid. Pada sendi ini struktur ekstremitas artikulnya yang satu merupakan bonggol besar sebagai caput artikulasinya, dan yang satu lagi merupakan cekungan agak dalam sebagai fossa artikularnya. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini adalah fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi, dan sirkumduksi. Contohnya adalah art radiocarpal, Wirth joint, art tolocularis atau ankle joint. Yang keempat ada sendi plana. Sendi hampir serupa dengan sendi kondiloid, tapi sedikit berbeda dengan sendi kondiloid, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, dan sirkumduksi. Contohnya adalah persendian antara tulang ibu jari dan tulang pergelangan tangan, ossa carpus. Sendi ini disebut art carpo metacarpal atau carpal metacarpal, joint of the thumb. Yang kelima, sendi putar. Pada persendian ini gerakannya seolah-olah memutari sebahu poros atau sumbu, tapi gerakannya putarannya dari 30 derajat 360 derajat. Gerakan ini disebut berpilih, torsion. Contohnya adalah art atlanto occipitalis, yaitu persendian antara os columna vertebra cervicalis ke satu dengan os occipitalis tulang belakang kepala. Art radio urnalis ditalis, gerakannya pronasi atau pronation dan supinasi atau supination. Yang terakhir, sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas. Gerakannya di antara kelompok deltoide, gerak-gerakan melalui banyak sumbu yang terpusat pada sendi itu namanya telah menggambarkan artisektur. Sendi ini dibentuk oleh ujung-ujung panjang yang bulat seperti bola yang kemudian masuk dalam mangkuk sendi yang menyerupai mangkuk atau cawan. Gerakan yang dapat dilakukan sendi ini adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, dan sirkumduksi. Contohnya adalah art coxsday atau hip joint dan art humeri. Yang kemungkinan gerak pada deltoide. Pada dasarnya gerak-gerakan pada deltoide dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan menggeser. Gerakan ini sederhana sekali, semua gerakannya sejajar dengan tulang bergeser. Contohnya gerakan menggeser pada art interkepea dan intersel. Yang kedua ada gerakan menyudut. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang panjang, yang termasuk gerakan ini fleksi, ekstensi, dan aduksi. Yang A, fleksi. Fleksi ada gerakan memperkecil sudut antara dua tulang lebih pada suatu persendian. Contohnya ada gerakan fleksi pada persendian yaitu mendekatkan atau memperkecil sudut tangan bawah dengan lengan atas. Gerakan fleksi pada sendi antara jari-jari tangan dan kaki. Macam gerakan fleksi: 1. Dorsal fleksi ke arah punggung dengan tangan atau kaki. 2. Plantar fleksi ke arah telapak kaki. Yang ketiga itu volar fleksi ke arah telapak tangan. Yang keempat ada lateral fleksi ke arah samping badan. Yang kelima ada anterflexion ke arah depan. Yang keenam ada retroflexion ke arah belakang. B. Yang B itu ada ekstensi atau extension. Adalah gerakan meluruskan, memperbesar sudut dua tulang atau lebih dari pada suatu persendian. Contohnya persendian seperti gerak-gerakan ekstensi pada sendi siku, yaitu menjauhkan atau meluruskan sudut antara lengan bawah dengan lengan atas. Gerakan ekstensi pada sendi lutut yang itu menjauhkan atau meluruskan, memperbesar sudut antara tukai bawah dengan tukai atas paha. Pada orang-orang tertentu yang ada yang mempunyai siku yang lentik, keadaan sendi siku ini waktu ekstensi berlebihan biasanya
untuk cabang olahraga tertentu orang yang mempunyai siku ini untuk menguasai teknik tertentu. Misalnya pada penahan akan mendapat kesulitan pada waktu menarik dan menahan busur. Yang C, abduksi. Ialah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contoh gerakan ini misalnya mengangkat lengan atau tungkai ke samping menjauhi tubuh. Aduksi tubuh, contoh gerakan ini aduksi adalah gerakan mendekati garis tengah tubuh. Contoh gerakan ini adalah menarik tungkai dari posisi abduksi ke arah tengah atau mendekati tungkai yang satu lagi. Yang ketiga, gerakan berputar. Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros satu sumbu secara penuh. Pada gerakan ini, tulang berputar mengelilingi poros gerakan. Apabila gerakan berputar ini kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut berpilin. Gerakan pronasi dan supinasi termasuk gerakan berpilin atau torsi. Macam-macam gerakan berputar rotasi: A, endorotasi atau endrotation, dan B, exorotasi atau exoration. Contohnya adalah A, pronasi, pada gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi ke bawah. B, supinasi, adalah gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Yang C, sirkumduksi, ada gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Gerakan ini merupakan gabungan antara gerak menjulur dan berputar. Gerak ini biasanya terjadi sendi peluru. Contoh gerakan ini misalnya pada sendi bahu, posisi lengan dalam keadaan anterfleksi, kemudian mengadakan putaran lengan. Bisa endrotrasi dan atau ekstrotasi. Sekian penjelasan artrologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.